Menurut UUD nomor 13 tahun 2003 pasal 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja berdasarkan kemampuannya ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan fisik. Angkatan kerja, penduduk yang sudah memasuki usia kerja, usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja adalah tersedianya banyaknya lapangan pekerjaan. Pengangguran, orang yang belum memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Jadi jenis-jenis pengangguran itu ada banyak. Kalau dari penyebabnya itu ada konjungtur, struktural, friksional, musiman, voluntari, dan deflasioner. Lalu jenis pengangguran dari lamanya waktu bekerja itu ada pengangguran terbuka, pengangguran setengah, dan juga pengangguran terselubung. Faktor penyebab timbulnya pengangguran diantaranya yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan industri-industri. Upah itu adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah ini termasuk juga tunjangan bagi pekerja atau buruh. Sistem pembayarannya tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi dan penerima kerja, serta upah minimum. Upah minimum ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Pemberlakuan upah minimum regional berubah menjadi upah minimum provinsi. Nah, jenis-jenisnya upah itu yaitu ada sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, sistem co-partnership, sistem upah premi, dan sistem upah berkala. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dari pihak individu. 1. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan tidak memungut biaya sehingga tidak memberatkan pesertanya. Misalnya mengadakan pelatihan komputer gratis di setiap kabupaten atau kota. 2. Menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. 3. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK atau lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. 4. Menyusun kurikulum pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dari pihak swasta diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan magang kepada peserta didik atau calon tenaga kerja. Yang kedua, menghapus aturan-aturan yang menghambat peningkatan kualitas karyawan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kepada karyawan atau tenaga kerja yang mereka punyai. Dan yang keempat, memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan. Di masa pandemi ini, sebuah cabang restoran gulung tikar karena tidak adanya pemasukan. Hal ini disampaikan langsung oleh manajer cabang restoran, Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili perusahaan dengan sangat berat hati menyatakan bahwa
restoran ini lusa nanti akan ditutup dikarenakan tidak adanya pemasukan selama kurang lebih 5 bulan. Dan untuk para karyawan tidak akan dipindah cabangkan karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Baik Pak, terima kasih atas pengalaman kerja yang saya dapatkan di tempat ini. Dan untuk uang pesangon nanti akan kami transfer ke rekening kalian masing-masing. Setelah tutupnya restoran tempat Makoto bekerja, ia pun bercerita kepada 2 orang temannya. Hai guys, kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik, kamu sendiri gimana Fisya? Kalau kamu Makoto, kamu gimana? Aku baik juga, tapi lagi agak sibuk sih, soalnya lagi banyak order ilustrasi. Ya nih Makoto, kabarmu gimana? Udah lama nih gak ngobrol sama kamu. Aku baru diberhentiin dari kerjaan aku nih. Sedih banget rasanya. Bingung mau bayar listrik sama kosan gimana. Mau cari kerja lagi juga susah di masa pandemi ini. Astaga, sabar ya. Emang di masa pandemi ini banyak usaha tutup dan banyak yang di PHK. Iya, kebetulan di kantor aku posisi office boy lagi kekurangan beberapa orang. Kamu mau coba daftar nggak Makoto? Di kantor aku pakai sistem interview. Persyaratannya nggak ribet kok, cuma tinggal kirim CV formal ke alamat kantor aku. Kalau kamu mau, nanti aku kirimin alamat email kantor aku ke kamu. Iya, boleh. Makasih ya Winda. Iya, santai aja. Setelah membuat CV, Makoto pun mengirimkan CV-nya ke email kantor temannya. Setelah ia menunggu selama kurang lebih 4 hari, ia pun mendapatkan kabar bahwa ia akan diinterview keesokan harinya. Halo Makoto, bisa memperkenalkan diri secara singkat? Bisa Bu. Saya Makoto. Di sini saya untuk melamar berbagai posisi office boy. Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran X cabang Z. Karena pandemik, restoran tempat saya bekerja ditutup. Saya mendengar lowongan pekerjaan office boy ini dari teman saya Winda yang juga bekerja di sini. Setelah melalui berbagai pertanyaan, akhirnya sampai ke penawaran dan permintaan gaji. Oke, baik Makoto. Di tahap ini, jika kamu nanti diterima untuk bekerja di perusahaan kami, kira-kira kamu mau digaji berapa ya? Saya agak keberatan untuk menyebutkan nominalnya terlebih dahulu. Tapi jika saya diterima, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Lagi pula, saya pantas mendapatkan gaji yang sesuai dengan potensi yang saya miliki. Baik-baik, secara terbuka sebenarnya perusahaan kami hanya sanggup menggaji office boy dengan skala UMP, dan karena adanya pandemi ini ada pemotongan gaji sebesar 20% sampai kondisi membaik. Bagaimana? Apa pemotongan bisa dikurangi 5%? Jadi yang saya dapat adalah UMP dikurang 15%. Lagi pula kata teman saya yang bekerja di sini, semua karyawan yang bekerja di sini apapun jabatannya mendapatkan potongan yang sama, yaitu sebesar 15%. Oke, jadi sepertinya kita sudah menemui kesepakatan. Proses wawancara hari ini selesai, ditunggu kabar berikutnya ya. Terima kasih.